Hai sobat, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit terasa sulit, tapi sangat penting untuk kita diskusikan bersama, yaitu menghadapi kegagalan. Sebelum kita mulai, yuk kita renungkan bersama siapa di antara kita yang belum pernah merasakan kegagalan. Hampir semua orang pernah merasakannya, bahkan kita sendiri tidak luput dari yang namanya kegagalan, dan itulah yang membuat kita semua lebih manusiawi. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin tahu pendapat kalian tentang kegagalan. Apakah kalian pernah mengalami kegagalan? Bagaimana perasaan kalian saat itu? Jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar, karena kita di sini untuk saling mendukung. Kegagalan merupakan pengalaman yang pasti pernah dialami oleh semua orang. Terkadang kegagalan dapat memangkas semangat, bahkan menghilangkan rasa semangat. Rasa ingin menyerah pastinya akan dirasakan ketika kita berhadapan dengan kegagalan. Kegagalan memang dapat mengurangi semangat kita, tetapi bukan artinya kalian harus berhenti ketika gagal. Kita semua pernah berada di titik tersebut. Tapi tahukah kamu, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanyalah sebuah tiket untuk belajar lebih banyak, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Ada banyak cara menghadapi kegagalan yang bisa kalian lakukan agar tidak berlarut dalam kesedihan. Lalu bagaimana cara menghadapi kegagalan yang tepat? Dalam video ini, kita akan membahas 6 cara menghadapi kegagalan dengan sikap yang positif. Kami akan berbagi tips-tips yang bisa membantu kita melewati masa-masa sulit ini bersama. 1. Memvalidasi perasaan sedih dan kecewa. Menghadapi kegagalan bukan berarti kalian dilarang bersedih atau kecewa terhadap apa yang terjadi. Namun, kalian juga harus tetap memvalidasi perasaan sedih dan kecewa atas kegagalan tersebut. Jangan sampai kalian menahan dan memendam perasaan sedih dan justru akan berdampak lebih buruk pada tubuh. Kalian menjadi lebih memahami diri sendiri dengan membiarkan emosi yang terjadi, dan yang perlu diingat, kalian juga jangan sampai berlarut dalam sedih dan kecewa berkepanjangan, yang dapat menghambat produktivitas kalian selanjutnya. 2. Mencari dukungan dari orang terdekat. Ketika merasa tidak memiliki semangat yang cukup untuk melanjutkan rencana yang sudah dibuat, maka kalian perlu dukungan dari luar. Kalian bisa bercerita mengenai kesedihan dan kekecewaan yang dialami kepada orang terdekat, seperti orang tua atau teman kepercayaan kalian. Bercerita kepada orang terdekat akan memberikan rasa puas dan kelegaan. Terlebih, jika kalian juga meminta saran dan petunjuk dari orang terdekat, agar rencana kalian bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. 3. Introspeksi diri. Cara menghadapi kegagalan berikutnya, yaitu mencoba untuk berintrospeksi diri. Kalian bisa mengetahui penyebab kegagalan yang dimulai dari diri sendiri dengan mengingat kejadian yang dialami sebelumnya. Saat mengalami kegagalan, jangan langsung menyalahkan orang lain yang mungkin tidak bersalah. Kalian harus bisa menelusuri kesalahan yang justru disebabkan oleh diri sendiri. Ketika sudah mengetahui kesalahan diri, kalian bisa langsung membenahinya dan menjadikannya pelajaran yang berharga untuk melanjutkan rencana selanjutnya. 4. Menelusuri penyebab lain dari kegagalan yang dialami. Setelah introspeksi diri, barulah kalian menelusuri kemungkinan penyebab lain dari kegagalan. Kalian bisa mengingatnya atau menelusuri kesalahan dari luar dan yang menyebabkan kalian gagal dalam suatu hal. Jika perlu, kalian juga bisa menuliskannya di sebuah catatan untuk lebih memudahkan kalian dalam mencari letak kesalahannya. Setelah mengetahui penyebab kegagalan, kalian bisa mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan. 5. Menyusun ulang rencana yang lebih baik. Setelah mengetahui penyebab kegagalan sebelumnya, kalian bisa menyusun ulang rencana yang akan dibuat dengan beberapa komponen baru. Susunan rencana yang dipikirkan secara matang dan juga dengan tambahan solusi yang sebelumnya didapatkan. 6. Selalu positif dengan rencana selanjutnya. Rencana baru yang dibuat harus dilakukan dengan semangat dan berpikir positif. Kegagalan yang sebelumnya dialami tidak boleh membuat semangat kalian berkurang. Hal yang wajar jika merasa ragu dan takut akan kegagalan, tetapi keraguan tersebut tidak boleh menghalangi kalian melangkah selanjutnya. Jika kalian tidak bangkit, justru akan semakin memperburuk keadaan. Oleh karena itu, harus ada pergerakan dan perubahan yang lebih baik jika mengalami kegagalan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung. Sahabat-sahabatku, mari kita hadapi kegagalan bersama. Dan ingat,
kita lebih kuat daripada yang kita kira. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Aku tunggu cerita dan pendapat kalian. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah.